حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah insyaallah kita bisa bersama-sama nanti melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita selalu bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah
agar kita dan keluarga kita, jamaah kita, semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam hal ibadah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam kita beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Karena memang inilah tugas kita sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka oleh karena itu saat ini mari kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Apakah kita sudah maksimal mempergunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita ini sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita merasa, sekali lagi, kalau kita merasa diri kita masih jauh dari Allah, diri kita masih banyak lalai dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, solat kita belum terjaga, akhlak kita belum bagus, tingkah laku kita dengan sesama tetangga, masyarakat, lingkungan belum bagus, maka yuk mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama memperbaiki itu semua. Memperbaiki segala yang kurang pada diri kita, yang belum maksimal kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kalau kita lalai dari nikmat Allah, tidak bisa mempergunakan nikmat Allah dengan baik, Allah mengingatkan kita, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Tentunya setiap kita tidak ingin menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun tidak ingin kita manusia tatkala nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah. Kita kembali dalam keadaan kita penuh dengan dosa. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita menangis menghadap Allah Subhanahu wa taala, meratapi, menyesali karena tatkala kita diberikan kesempatan hidup di dunia, kita tidak mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Tidak kita isi dengan ibadah, baik itu ibadah maghdah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah ghairu maghdah kita kepada sesama manusia. Belum maksimal, belum baik, naudzubillah. Inna azabi lasyadid, kata Allah, azabku amat sangat pedih. Sekali lagi, Allah pun, bukan cuma kita yang tidak mau, Allah pun tidak ingin kita mendapat siksaan dari Allah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita, memberikan panduan kepada kita untuk kita pelajari, untuk kita baca Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah turunkan Al-Quran untuk kita, orang-orang yang muttaqin, insyaallah. Karena hanya orang-orang yang muttaqin sajalah yang tergerak hatinya, yang tergetar hatinya, yang takut tatkala nanti lalai kepada Allah, takut akan mendapat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Takut. Allah tuntunkan, Allah berikan kepada kita panduan Al-Quran. Selain panduan Al-Quran, Allah pun memberikan suri tauladan buat kita manusia. Manusia yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita jadikan panutan. Insyaallah ketika kita mencontoh beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kehidupan kita pun akan menjadi baik. Dan ini Allah langsung memerintahkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan buat kita manusia, yang jikalau kita ikut dengan beliau, maka insyaallah kehidupan kita akan terarah.
kehidupan kita insya Allah akan menjadi kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah lengkap Allah berikan kepada kita. Tinggal pertanyaannya, mau enggak kita? Mau enggak kita melakukan? Mau enggak kita membaca apa yang telah Allah tuliskan di dalam Al-Quran? Mau enggak kita mempelajarinya? Mau enggak kita melihat sosok manusia yang agung yang kita jadikan panutan dalam kehidupan kita? Mau enggak kita? Itu pertanyaannya. Karena terkadang jikalau kita hanya berkeinginan saja, aku mau, aku ingin nanti diriku nanti tatkala kembali kepada Allah, aku kembali dalam keadaan tersenyum beribadah. Niatnya mau, tapi terkadang aplikasinya, prakteknya belum maksimal kita lakukan. Inilah yang sama-sama harus selalu kita introspeksi dalam diri kita, dalam keluarga kita. Memaksimalkan umur yang Allah berikan kepada kita, memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, sekali lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan dunia ini hanya sesaat. Kehidupan dunia ini tempat singgah kita sebentar. Setelah alam dunia nanti kita masih ada dua alam paling tidak yang akan kita lalui, alam kubur dan juga alam akhirat. Sekali lagi, setelah alam dunia kita akan mengalami dua alam lagi paling tidak yang akan kita lalui, alam kubur dan juga alam akhirat. Di alam kubur kita hanya Allah berikan dua fasilitas, nikmat kubur ataukah siksa kubur. Tatkala kita kembali kepada Allah nanti di alam akhirat, yaumul jaza, hari pembalasan dari perbuatan kita, di situ pun Allah memberikan kepada kita dua fasilitas tempat, surga dan neraka. Dua pilihannya, Pak. Nikmat kubur ataukah siksa kubur, surga ataukah neraka. Nah, yang menentukan ini semua saat kita hidup di dunia inilah. Sekali lagi, mau kemana kita? Apakah mau memperoleh nikmat kubur, dimasukkan ke dalam surga saat kita hidup di dunia ini? Maka oleh karena itu, sekali lagi, ma'asyiral hadirin, jangan sampai kita terlena dengan dunia. Karena kemewahan dunia, karena kenikmatan dunia, kita lupa kepada Allah. Dengan kesenangan kita mungkin lupa sekali lagi kepada Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai. Kenapa? Karena kesenangan dunia ini sesaat, Pak. Yang selama-lamanya yang akan kita rasakan nanti tatkala kita menghadap Allah di alam kubur saja. Saat itu na'udzubillah, ketika kita mendapat siksa kubur, na'udzubillah, kita tidak bisa membayangkan, Pak. Ketika tubuh kita hancur mendapat siksaan dari Allah, saat itu Allah ganti dengan yang baru. Badalna juludan. Hancur tubuh kita disiksa oleh Allah karena kelalaian kita, diganti lagi dengan yang baru. Hancur tubuh kita, diganti lagi dengan yang baru, terus sampai hari kiamat seperti itu. Na'udzubillah. Tidak sanggup kita membayangkan bagaimana na'udzubillah siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kenikmatan kepada kita, mari yuk kita bersama-sama memperbaiki diri kita, menjaga diri kita, mengarahkan diri kita sendiri, keluarga kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak banyak yang dipinta dari kita, Pak. Ketika banyak kenikmatan Allah berikan kepada kita, tidak banyak yang Allah pinta dari kita. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Kautsar yang kami bacakan di awal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan. Maka oleh karena itu, apa yang Allah pinta dari kita? Sedikit, Pak. Fashalli. Bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga sholat, menjaga sholat, washalli li rabbika wanhar, dan juga minta waktu sedikit. Kalau bahasa kitanya, Allah minta sedikit waktu, senggangkan waktu
dari kenikmatan dunia, dari hiburan dunia, senggangkan sedikit untuk Allah. Tidak lama, paling 5 menit, 10 menit, atau bahkan ada yang lebih cepat dari itu, 1 menit. Tidak lama Pak yang Allah minta. Tapi subhanallah, yang sesaat ini ketika kita ikhlas dalam mengerjakannya, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ganjaran Allah akan diberikan kepada kita, insyaAllah. Kebahagiaan akan Allah berikan kepada kita. Kebahagiaan, subhanallah. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama mulai saat ini, di bulan Rajab ini, bulan yang baik ini, subhanallah, yuk kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Walaupun kita asyik dengan dunia, sekali lagi jangan lupakan akhirat. Jangan lupakan akhirat. Karena setiap kita nanti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma kita yang rajin ibadah, insyaAllah. Orang-orang yang ibadahnya tidak rajin pun nanti semuanya kembali. Bukan cuma maaf orang tua, anak-anak, dewasa, semuanya nanti bisa jadi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya tinggal menunggu giliran, Pak. Kapan giliran kita kembali kepada Allah? Kapan? Menunggu giliran. Maka oleh karena itu Allah pun mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah setiap diri kita mempersiapkan untuk hari esok. Buat persiapan kita, hingga tatkala nanti ketika giliran kita sudah datang, waktunya kita sudah datang, kita bisa ikhlas menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita insyaAllah bisa bahagia tatkala kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah sebaliknya yang kita takutkan. Saat waktu kita datang, saat itu kita masih dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Sehingga tatkala malaikat Israel datang kepada kita, di mana saat itu diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tempat kamu nanti ini, tempat kamu nanti neraka jahanam. Karena ketika kemarin di dunia engkau lalai dari perintahku, tidak melaksanakan sholat, kamu asyik dengan usahamu, tidak mendekatkan dirimu kepadaku Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diperlihatkan neraka jahanam saat itu. Kalau saat itu kita ngomong baru sama Allah, ya Allah, aku melihat ya Allah, saudara-saudaraku yang lalai dari perintahmu, tidak melaksanakan ibadah, sholatnya belum terjaga. Aku melihat mereka disiksa ya Allah. Aku mendengar piluh jerit tangisan saudara-saudaraku yang lalai kepadamu ya Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Maka oleh karena itu ya Allah, kembalikan aku ke dunia, jangan kau cabut nyawaku hari ini. Aku tidak sanggup melihat, aku tidak sanggup diriku ini nanti mendapat siksaan darimu ya Allah. Saat itu kita bermohon kepada Allah, maka saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Kita hanya tinggal bisa merasakan liyazuqul adzab, bagaimana dahsyatnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita selalu banyak berdoa, bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, berzikir, mengingat Allah selalu dimanapun, kapanpun kita berada. Ingatkan diri kita selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyakkan diri kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dengan kita selalu banyak berzikir kepada Allah, zikrullah, dan selalu bersalawat kepada Nabi, insyaAllah Allah akan memberikan maghfirah kepada kita semua, memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan insyaAllah dengan salawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah akan memberikan syafaat kepada kita semua. Itulah yang kita harapkan, Pak. Kalau kita mengharapkan ibadah kita, subhanallah, na'udzubillah, masih jauh Pak ibadah kita ini.
Maka oleh karena itu banyak-banyaklah kita selalu berzikir kepada Allah, banyaklah kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita sekali lagi diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, keistiqomahan dalam kita beramal saleh. Insyaallah pada akhirnya nanti insyaallah dengan amalan kita, ibadah kita ikhlas mengharap ridha Allah, kita semua akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.